Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, sebelumnya mohon dukungannya dengan menekan tombol subscribe, like, dan share. Bagi yang sudah memberikan dukungannya, kami ucapkan terima kasih. Muktamar Luar Biasa atau MLBNU menyebut, 30 kiai besar sudah siap memilih calon Rois Am dan Ketua PBNU yang baru. Jelang pelaksanaan Muktamar Luar Biasa, Nahdlatul Ulama, berbagai persiapan telah dan sedang dilakukan oleh Presidium MLBNU. Ketua Panitia Pra-MLB Maftuh menyebut sejumlah rangkaian persiapan sudah dimulai sejak tanggal 17 Desember hingga Sabtu 21/2024. Salah satu agenda yang telah rampung adalah menyebarkan undangan dan sowan ke 30 kiai besar yang ada di Jember, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Para kiai itu disebut menyatakan kesiapannya untuk hadir yang akan memilih Rois Am dan Ketua PBNU yang baru. Kemarin dikatakan bahwa sudah mengunjungi sowan ke kiai sepuh, dan saya dengar kabar ada restu dari kiai-kiai sepuh. Apakah demikian? Yang jelas kita kemarin bagi tugas ya dari berbagai daerah kasoan. Tujuan pertama tentu minta doa beliau. Yang namanya NU itu bahkan itu ada di ADRT. Pendiri NU adalah pengasuh pondok pesantren. Ketika kita sudah berulang kali berusaha berkomunikasi dengan struktur tapi tidak berhasil, maka kita kembalikan kepada yang punya NU, yaitu siapa? Kiai-kiai pengasuh pesantren, apalagi kiai sepuh. Kita ke sana minta nasihat, minta arahan beliau, minta doa restu beliau, sekaligus beliau-beliau yang dari luar Jawa ini menyampaikan secara langsung apa yang terjadi sebenarnya. Jadi ini bukan desain kami atau apa, tapi kita pas tadi beliau langsung matur. Dan alhamdulillah ya beliau semuanya merasakan bahwa sekarang NU tidak normal, kata begitu. Rezim benar ini tidak normal. Dari Kalimantan Selatan, benarkah ikut rentetan MBLNU di Jombang, Surabaya? Betul. Hari ini bagian daripada rentetan acara Pramuktamar MLB yang diselenggarakan di Surabaya, Jawa Timur. Salah satunya hari ini kami mengunjungi yang pertama Mbah Hasbullah, Wahab Hasbullah, kemudian ke sini Mbah Hasim, Mbah Gusdur, dan yang lainnya. Ya, kemarin ada yang ngomong MLB, sayangnya kalau yang ngomong pengangguran. Kalau yang ngomong lebih bermutu begitu ya saya perhatikan benar. Klausul MLB di ADART Nahdlatul Ulama, saya mohon ini bisa diperbaiki, bila perlu diganti dengan istilah-istilah. Presidium Penyelamat Organisasi dan Muktamar Luar Biasa, Nahdlatul Ulama meminta agar Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Khalil Stakuf atau Gus Yahya dicopot dan diganti. Hal tersebut dibahas dalam fokus diskusian Pramuktamar Luar Biasa NU yang digelar di Surabaya pada Selasa kemarin. Dalam rangkaian pra-MLB ini, para peserta mengevaluasi kinerja PBNU selama 3 tahun kepengurusan dan ditemukan sejumlah pelanggaran yang dilakukan Gus Yahya dan jajarannya. Sementara itu, Gus Yahya juga diduga sudah melakukan pemecatan banyak pengurus wilayah yang tidak sesuai dengan prosedur. Padahal mereka merupakan tokoh besar NU. Hal itu pun disebut tidak sesuai dengan prosedur. Kita melakukan penilaian selama masa kepengurusan 3 tahun ini di PBNU. Ada beberapa poin-poin yang sudah menjadi catatan kami di dalam forum SJD ini. Ini adalah bagian dari pra-MLB itu sendiri, dan sudah memberikan catatan-catatan ada beberapa poin-poin kesalahan-kesalahan yang kita anggap itu adalah melanggar ADART. Kalau mau MLB silakan. Saya kan melamar pekerjaan biasa, orang melamar kerjaan diterima habis itu dipecat, itu kan di mana-mana. Kemarin para peserta mendatangi kiai-kiai sepuh, apakah benar dan apa isi dari pertemuan tersebut? Betul. Kemarin teman-teman dari PBNU ada 30 perwakilan itu sowan ke kiai-kiai sepuh, 30 kiai sepuh untuk meminta arahan dauh-dauh beliau untuk apa yang kita lakukan ke depan ini setelah pra-MLB. Dan kemarin kita kan juga minta beliau berkenan untuk hadir di acara MLB dan juga bersedia menjadi Ahlul Halli wal Aqdi Ahwa. Salah satu peserta pra-MLBNU, bagaimana perasaan Anda ketika berziarah ke Mbah Wahab?
Jadi perasaan kita pertama memang merinding kita ya sebagai generasi penerus bahwa spirit perjuangan beliau dalam rangka membesarkan Nahdlatul Ulama ini, setelah kita melihat apalagi kita langsung berdoa di sini meminta keberkahannya, mudah-mudahan spirit ini menjadi muktamar luar biasa Nahdlatul Ulama ini sukses nantinya. Sesuatu yang katanya ilmiah tapi kemudian dibuat narasi ke panggung-panggung yang untuk membenci kelompok. Kata MLB memang akan mudah dan banyak melahirkan bugot-bugot perhatian. Hasil yang disampaikan oleh Jafar Shodiq menilai telah melanggar ADART organisasi ini, yang akhirnya mendorong PWNU se-Indonesia untuk segera menyelenggarakan muktamar luar biasa. Jafar menjelaskan pelanggaran yang dilakukan oleh Ketua Umum PBNU, diantaranya adalah adanya upaya organisasi ke arah dukungan politik tertentu. Ini dinilai telah menjauhkan akar rumput organisasi, yakni Nahdliyin. Kesalahan yang fatal tentu yang pertama adalah menggiring organisasi ini kepada hal yang bersifat menjauhkan organisasi ini dari akar rumput warga Nahdliyin. Yang kemudian yang kedua, kewajiban PBNU itu adalah menjaga persatuan baik ke dalam maupun keluar. Tapi nyatanya apa yang terjadi? Urusan internal saja ini nggak selesai. Tapi kalau nggak mau MLB ya tunggu nanti muktamar, cari ketua umum yang lain kalau nggak. Negara kita saja yang sebesar ini. Istilahnya bukan MLB. Kalau kesalahannya itu dilakukan oleh presiden ya di-impeach. Jadi presidennya yang di-impeach. Kemarin setelah kita sowan-sowan forum masayah sepuh di Jawa Timur, minta restu forum masayah yang masih hidup, maka hari ini kita minta restu dan sekaligus bertawasul mengambil lagi spirit untuk ziarah ke muassis Nahdlatul Ulama, yaitu pertama ke Mbah Wahab Fastullah, salah satu inisiator pendirian Nahdlatul Ulama. Hari ini adalah hari terakhir di mana serangkaian kegiatan pra MLB yang dimulai sejak tanggal 17 yang lalu. Ini serangkaian sesuatu yang memang betul-betul menjadi sesuatu yang memang harap teman-teman ini yang bersama-sama untuk memperjuangkan mengembalikan hitoh NU. Presidium Penyelamat Organisasi atau PO dan Panitia Muktamar Luar Biasa Nahdlatul Ulama atau MLBNU mengklaim telah mendapatkan dukungan dari 30 Kiai Sepuh serta 32 pengurus wilayah Nahdlatul Ulama atau PWNU se-Indonesia. Hal ini disampaikan Ketua Panitia Pelaksana Pra MLBNU Kiai Haji Mas Maftuh di Sidoarjo, Jumat 20 Desember malam. Besok, Presidium akan menutup Pra MLBNU itu Jombang, Sabtu 21 Desember. Persiapan MLB, alhamdulillah, sudah 100%. Kami sudah melakukan rangkaian Pra MLB, mulai hari Selasa kemarin, tanggal 17 Desember 2024, nanti insya Allah diakhiri besok tanggal 21 Desember 2024 di Pondok Denanyar, Jombang. Kata Kiai Mas Maftuh, Jumat 20 Desember. Menurutnya salah satu agenda yang telah dilakukan dalam rangkaian pra MLB ini adalah sowan ke sejumlah Kiai Sepuh di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Para Kiai Sepuh ini, sambung Kiai Maftuh, bersedia menjadi ahlul halli wal aqdi yang akan menentukan Raisam pada MLB mendatang. Tadi pagi itu kita mulai rangkaian, yaitu sowan Kiai Sepuh. Ada 30 Kiai Sepuh yang kita sowani di Jatim dan di Jateng. Dan alhamdulillah beliau bersedia nanti untuk berkenan hadir di MLB dan berkenan menjadi ahlul halli wal aqdi untuk memilih Ketua Umum PBNU dan Raisam ke depan. Ucapnya, Saya dengar bahwa kemarin para peserta mendatangi Kiai-Kiai Sepuh. Apakah benar dan apa isi dari pertemuan tersebut? Betul. Kemarin teman-teman dari PWNU ada 30 perwakilan itu
sowan ke kiai sepuh 30 kiai sepuh untuk meminta arahan dawuh beliau untuk apa yang kita lakukan ke depan ini setelah pra MLB. Dan kemarin kita kan juga minta beliau berkenan untuk hadir di acara MLB dan juga bersedia menjadi ahlul hali wal aqdi ahwa. Ya, baik, artinya bahwa gerakan MLBNU ini mendapat dukungan secara signifikan dari ulama-ulama sepuh atau kiai-kiai sepuh yang ada di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Betul sekali, Pak Yusuf. Ya. Isi dari pesan yang sudah dibicarakan itu apa, Gus? Ya, intinya kita harus selalu menjaga ukhuwah ya. Ukhuwah terhadap sesama NU, yang penting kita itu jalan adem ayem dan tidak ada gaduh. Hasilnya disampaikan oleh Jafar Shadiq, Divisi Hukum dan Advokasi Presidium MLBNU, menilai bahwa Ketua Umum PBNU telah melanggar ADART organisasi. Ini yang akhirnya mendorong perwakilan PBNU se-Indonesia untuk segera menyelenggarakan muktamar luar biasa. Ada beberapa poin-poin yang sudah menjadi catatan kami di dalam forum SJD ini adalah bagian dari pra-MLB itu sendiri, dan sudah memberikan catatan-catatan. Ada beberapa poin-poin kesalahan-kesalahan yang kita anggap itu adalah melanggar ADART. Poin kesalahan yang fatal tentu yang pertama adalah menggiring organisasi ini kepada hal yang bersifat menjauhkan organisasi ini dari akar rumput warga Nahdien. Yang kemudian yang kedua, kewajiban PBNU itu adalah menjaga persatuan baik ke dalam maupun keluar. Tapi nyatanya apa yang terjadi? Urusan internal saja ini nggak selesai. Gus Imam Baihaqi sebagai Ketua OC MLBNU. Bagaimana, Gus? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin setelah kita sowan-sowan para masayih sepuh di Jawa Timur, minta restu para masayih yang masih hidup, maka hari ini kita minta restu dan sekaligus bertawasul mengambil lagi spirit untuk ziarah ke muassis Nahdlatul Ulama, yaitu pertama ke Mbah Wahab Fastullah, salah satu inisiator pendirian Nahdlatul Ulama, sehingga gerakan untuk melaksanakan muktamar luar biasa ini tidak salah niat, tidak salah arah, karena kita mengambil spirit perjuangan beliau. Kita kembalikan Nahdlatul Ulama sebagaimana spirit perjuangan para muassis, yaitu untuk nilai-nilai dakwah, nilai-nilai perjuangan, persatuan umat, li'i'la'i kalimatillah, dan seterusnya. Sampai lantai dengan formula baru 5 kali bersih kesat. Terutama adalah untuk khidmah Nahdiyah terhadap bangsa dan negara ini. Kiai Mas Maftu menjelaskan, para kiai tersebut akan menetapkan calon pemimpin baru PBNU berdasarkan kriteria yang nantinya disepakati. Meski begitu, ia tidak merinci nama-nama kiai tersebut. Kita ini kan ingin menjaga kenyamanan beliau-beliau, jelasnya. Saya dengar bahwa akan ada press conference secara signifikan untuk menegaskan kemana arah dan kapan akan diselenggarakannya MLBNU. Betul sekali. Jadi rangkaian hari ini nanti setelah kita ziarah muassis, kita melakukan pertemuan secara tertutup di Pondok Den Anyar, kemudian kita lakukan konferensi. Ya. Ada Kiai Wahono ini dari Batam ya, Pak Kiai. Hari ini adalah hari terakhir di mana serangkaian kegiatan pra MLB yang dimulai sejak tanggal 17 yang lalu. Ini serangkaian sesuatu yang memang betul-betul menjadi sesuatu yang memang harap teman-teman ini yang bersama-sama untuk memperjuangkan mengembalikan hitoh NU yang sebenarnya. Dan ini kita hadir atau ziarah di beliau Mbak Wahab Rasulullah. Kita ini bersama-sama juga ingin bagaimana mewarisi dan juga melihat perjuangan beliau yang senantiasa harus kita perjuangkan, kita jaga, kita dengan kita tanah untuk melakukan MLB ini. Baik. Karena ini sudah NU ini sudah agak melenceng dan mudah-mudahan menjadi hitohnya baik. Selain dukungan dari para kiai, Kiai Maftuh juga mengklaim sudah ada 32 PBNU
yang telah mengkonfirmasi kehadiran mereka dalam MLB nanti. 32 provinsi sudah konfirmasi ke kita untuk hadir. Artinya sangat memenuhi syarat, karena syaratnya quorum itu kan 50% plus 1. Artinya ketika 32 ini sudah hampir 90%, ungkapnya. Kira-kira ini untuk penyelenggaraannya sekitar bulan apa, Gus? Kita pastikan insya Allah kalau tidak ada halangan dan semuanya kan udah siap, ini bulan Januari paling akhir. Oh, paling akhir atau paling cepat? Paling cepat bulan Januari. Oh, paling cepat bulan Januari. Januari itu paling cepat. Muktamar luar biasa ini rencananya akan ditutup dengan agenda ziarah ke makam 3 tokoh pendiri NU, yaitu Kiai Haji Wahab Hasbullah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dan Kiai Haji Bisri Sansuri di Jombang. Pagi kita akan ziarah ke makamnya Kiai Wahab Hasbullah, dilanjut ke Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dan ditutup ke Kiai Bisri Sansuri. Dan terakhir kita silaturahmi dengan para kiai secara tertutup di Pondok Denanyar. Pungkasnya, bagaimana untuk kesiapan infrastruktur dalam penyelenggaraan MLB NU? Sudah 100% kita siap lahir batin. Oh, jadi dari sisi finansial kemudian konsolidasi itu sudah bisa terselenggara itu, Gus? Iya, karena kita ini yang udah menghubungi kita dan siap batin kan sudah 32 PBNU ya. Oh. Artinya sudah 50 plus 1 gitu. Iya. Oh, ini ada santri Bawahab, Kang Solihin. Kang Solihin ikut juga dalam rangkaian peserta MLBNU, pra MLBNU. Alhamdulillah, saya sebagai santri Bahrul Ulum Tamakura Jombang, saya merasa bangga dan bersyukur bisa bergabung dengan para ulama perkiai yang ingin terus melanjutkan cita-cita dan perjuangan Bawa Wasfullah sebagai penggerak Nahdlatul Ulama. Ya, ini salah satu cara bahwa sowan ke Mbah Wahab sebagai pendiri NU agar gerakan atau gerak MLBNU ini bisa berjalan dengan lancar, begitu? Ya, betul. Beliau adalah sebagai inisiator, sebagai penggerak dan juga pendiri Nahdlatul Ulama. Mudah-mudahan para ulama perkiai dan saya termasuk di dalamnya hari ini hadir ingin ikut tabarukan melanjutkan cita-cita dan perjuangan beliau agar NU kembali khitoh dan kembali untuk bisa memberikan keteduhan, kesejukan dan bisa memberikan pelayanan kepada umat. MLBNU sendiri rencananya akan digelar Januari 2025 mendatang. Lokasi pelaksanaannya belum ditentukan, namun diperkirakan akan digelar di Surabaya, Bangkalan, atau Cirebon. Bagaimana pesan terhadap NU struktural, kemudian juga NU kultural, Gus? Ya, yang penting kita itu selalu menjaga ukhuwah ya. Ukhuwah perbedaan itu biasalah. Yang penting kalau waktunya ngopi yang ngopi gitu ya. Kita tetap saudara meskipun ada perbedaan. Sementara itu, Ketua Presidium Penyelamat Organisasi dan Muktamar Luar Biasa NU, PO dan MLBNU, Kiai Haji Abdul Salam Shahib atau biasa dipanggil Gus Salam menegaskan bahwa Presidium telah sowan kepada kiai-kiai sepuh dan telah mendapat restu dari para beliau untuk digelarnya MLBNU ini. Kemarin dikatakan bahwa sudah mengunjungi atau sowan ke kiai-kiai sepuh dan saya dengar kabar bahwa itu ada restu dari kiai-kiai sepuh. Apakah demikian, Gus? Ya, yang jelas kita kemarin bagi tugas ya dari berbagai daerah, kita sowan. Tujuan pertama tentu minta doa beliau.